Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Langit merona berwarna merah, awan seperti kain menambah keindahan. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-24 Sabtu 23 September 2023. Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina, seorang imam. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota ke kota sekitar kepada Yesus. Maka kata Yesus dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menabur benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Setelah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus,
Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Terima kasih dan puji syukur kami haturkan kepadamu atas hidup dan segala anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung bagi pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Padre Pio. Semoga berkat doa dan teladan Santo Padre Pio, kita akan semakin dekat dan juga terarah kepada iman yang benar akan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita semua diingatkan, kita semua diajak, kita semua diundang untuk semakin tekun berusaha menumbuh kembangkan sabda Allah yang telah ditaburkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kita secara pribadi masing-masing unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Maka tugas kita yang menjadi tanah bagi tempat pertumbuhan sabda Allah itu, dengan segala keperbedaan, dengan segala ciri khasnya, dengan segala kemampuan dan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan, semoga kita tekun untuk mengupayakan supaya menumbuh kembangkan sabda Allah itu di dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah yang sepadan, yang selaras dengan anugerah-anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ketekunan, kesetiaan kita untuk terus mengupayakan pertumbuhan dan juga hasil yang berbuah di dalam kehidupan kita menjadi tanda keseriusan kita untuk senantiasa terbuka bagi rencana dan karya keselamatan Allah. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa,